Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Yusuf. Ulun berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi ulun hari ini hendak membacakan surah Al-Kautsar lawan tafsirannya yang ada di dalam kitab tafsir Jalalain karangan Al-Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, jadi surah Al-Kautsar ini termasuk karangan dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, ulun akan membacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, batu ulun bacakan tafsir ayat lawan tafsirannya. Suratul Kautsari ay hadhi suratul Kautsari makkiyatun aw madaniyatun. Talatu ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka ya Muhammadu al-kautsara huwa nahrun fil jannati huwa hawduhu taridu alaihi ummatuhu wal kautsaru al khairul kathiru minan nubuwati wal qur'ani wasyafa'ati wa nahwiha. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika salata 'idin nahri wanhar nusukaka. Inna syani'aka ay mubghidaka wal abtaru ay al munqati'u an kulli khairin aw al munqati'ul aqibu. Nazala fil 'As bin Wa'il samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abtara 'inda maut binihi al-Qasim. Suratul Kautsari yang ini ya surah Kautsar. Nah, jadi surah Kautsar ini kalau susunan di dalam Al-Qur'an yang kita baca biasanya itu nomor 108. Itu sesuai sunan Al-Qur'annya berdasarkan mushaf Utsmaninya. Nah, kalau kita melihat dari penurunan Al-Qur'an, surah Kautsar ini yang nomor 14. Yang pertama kan surah Al-Alaq, kemudian ada surah Al-Qalam, surah Al-Muddatsir, Al-Muzammil, kemudian Al-Lahab, sampai yang ke-13 surah Al-Adiyat, yang ke-14 baru surah Al-Kautsar. Nah, jadi dalam penurunannya itu lawan susunan Al-Quran itu berlainan. Kalau susunan Al-Quran tadi nomor 108, kalau susunan penurunannya nomor 14. Nah, ujar Imam As-Sawi dalam Hasyiah Sawi Sidin Sarah Jalalain, Sidin surah lainnya, surah lain atau nama lain dari surah Kautsar ini surah An-Nahr namanya. Nah, termasuk lagi makkiyatun atau madaniyatun. Nah, jadi di sini Hidin menjelaskan ayat ini diturunkan makkiyah kah madaniyah kah. Sini Sidin pakai au. Jadi ada keraguan kada kepastian. Nah, jadi makkiyatun kalau di Imam As-Suyuti dalam kitab Itqan yang namanya makkiyah itu ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah dimanapun tempatnya, itu namanya makkiyah. Nah, jadi kalau melihat di sini makkiyatun, surah Kautsar ini bisa disambat surah makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini dasarnya adalah riwayat Ikrimah dan Husain bin Ali. Nah, situ ada hadisnya yang menjelaskan bahwasanya surah Kautsar termasuk surah makkiyah. Madaniyatun atau juga madaniyah. Ujar Imam As-Suyuti juga di dalam kitab Itqan, jadi namanya madaniyah itu ayat atau surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah dimanapun Sidin berdiam. Bila sudah hijrah ke Madinah berarti namanya madaniyah. Nah, kalau yang ini dalilnya ada juga, yaitu hadis Anas bin Malik. Nah, kalau dalam kitab tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab ujar Sidin, karena di sini sama-sama ada hadisnya, kalau Sidin kada kawan menentukan mana lebih kuatnya.
Jadi sidin yang antara makiyah dan madaniyah. Nah, kalau Imam As-Sayuti dalam kitab Iqan Sidin, Sidin menyambat wasawabu madaniyatun. Ujar Imam As-Sayuti, yang benar, yang bujurnya itu ya madaniyah. Kenapa? Karena ada hadis Sayyidin Anas tadi. Dan Sidin menganggap hadis Anas itu lebih kuat dibandingkan hadis riwayat Ikrimah dan Husain bin Ali tadi. Nah, dalil yang lain uji Sidin juga ada Imam An-Nawawi di Sidin memenangkan pendapat Imam hadis yang diriwayatkan oleh Anas tadi. Jadi ujar Sidin yang bujurnya adalah madaniyatun, madani. Salatu ayatin, jumlah ayatnya yaitu 3 ayat ya. Surah yang paling pendek atau yang paling kada panjang, nah itu surah Al-Kautsar ini. Sebelum kita masuk menjelaskan, menafsirkan surah Kautsar ini, ulun mengutip di dalam Safwah At-Tafasir, itu biasanya Sidin Syekh Ali As-Sabuni Sidin pasti menyebutkan baina yaday surah, isi kandungan yang ada di dalam surah ini Sidin. Nah, ujar Sidin itu ada beberapa macam. Yang pertama dulu menjelaskan di dalam ayat ini kaina tentang karunia Allah kepada Nabi Muhammad. Ada juga nanti Allah Ta'ala membawahi Nabi Muhammad supaya selalu sembahyang dengan ikhlas, selalu berkorban, baik korban harta atau korban yang lainnya. Kemudian ada juga nanti perintah supaya berkorban itu sebagai bentuk bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainaka ya Muhammadu. Nabi Muhammad, bujuran toh kami telah memberiakan lawan sampian al-Kautsara, akan Kautsar. Huwa nahrun fil jannati. Kautsar ini dalam satu penafsiran yaitu satu sungai yang ada di dalam surga. Huwa hauduhu taridu alaihi ummatuhu, atau Kautsar ini telaga Nabi yang didatangi oleh umatnya. Nah, ujar Imam As-Sawi, ujar Sidin, kalau yang ditulis di sini seharusnya nang baiknya tuh ada lagi tambahannya, yaitu au sebelum au yang huwa yang kedua. Jadi bacaan yang bagusnya Sidin huwa naharun fil jannati au huwa hauduhu taridu alaihi ummatuhu. Nah, itu penafsiran yang kedua telaga Nabi Muhammad ya. Wal kautsaru al khairul katsiru minan nubuwati wal qur'ani wasyafaati wa nahwiha. Penafsiran yang ketiga, Kautsar ialah kebaikan yang banyak. Kebaikan banyak itu apa aja? Salah satunya kenabian, kitab suci Al-Qur'an, syafaat dan lain-lainnya. Nah, kalau yang disebutkan sini kan ada 3 aja. Tapi ujar Imam As-Sawi, Imam Sulaiman Al-Ujaili dalam tafsir Futuhatul Ilahi Sidin, di Sidin sebenarnya tafsir Kautsar itu banyak banget, sampai 16 macam. Nanti salah satunya ada lagi maknanya mukjizat, kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi di Sidin intinya sampai 16. Nah, itu ujar Sidin Imam As-Sawi dan Imam Sulaiman Al-Ujaili dalam tafsir Sidin. Nah, ujar Imam Abu Hayyan dalam tafsir Sidin Al-Bahrul Muhit, di Sidin pendapatnya atau penafsiran Kautsar itu sampai 26 sebenarnya. Nah, kalau kita membaca dalam tafsir Al-Misbah, ujar Profesor Quraisyhab, Sidin yang masyhurnya itu ada 3 aja. Salah satunya adalah sungai yang ada di dalam surga. Yang kedua di Sidin penafsiran Kautsar itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Jadi maksud Sidin di situ bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan keturunan banyak yang terus-terusan sampai hari kiamat. Kadada kisahnya habis keturunan Nabi Muhammad atau habaib syarifah itu kadada lagi, kadada istilahnya. Sidin Allah telah memberikan keturunan Nabi Muhammad yang banyak. Ada juga yang ketiga ujar Sidin ialah
kebaikan yang banyak yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Itu ujar Profesor Syihab dalam tafsir Misbah Sidin. Nah, jadi kan karena banyak penafsirannya, lalu ujar Syekh Sulaiman Al-Ujaidi dalam tafsir Futuhatul Yazidin yang paling bujur, yang paling benar, paling bujur tukang sudah dari sekian banyak penafsiran Al-Kautsar ini ialah Nahrun fil Jannati. Juga makna Kautsar tadi ialah sungai yang ada di dalam surga. Yang ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Sidin. Nanti di sini ada kaitannya lawan hadis Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketika Sidin dibawa oleh Jibril ke dalam surga, lalu dibawa oleh Jibril ke tepi sungai. Lalu Nabi Jibril, ini sungai apa namanya? Lalu Nabi, ini adalah Kautsar, sungai Kautsar. Nah, itu kan tadi melihat pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab tafsir. Kalau kita melihat bahasanya, Kautsar itu dalam kamusnya kullu syai'in katsirul adad, setiap sesuatu yang banyak jumlahnya. Nah, kalau bahasa itu Kautsar, nah itu wazannya fau'ana sama naufal, wazannya fau'ana. Kautsar itu asalnya kasura, kalau naufal asalnya nafala. Nah, itu ujar Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Sidin. Nah, imbah itu pulang isi ayatnya, fasholli li rabbika salata 'idin nahri wanhar nusukaka. Wahai Nabi Muhammad, sembahyanglah engkau, sembahyanglah sampian kepada Tuhan sampian, sembahyang hari Idul Adha, dan sembelilah kurban sampian. Nah, ujar Ibnu Katsir, itu perintahnya bukan sekedar sembahyang, tapi ikhlaskan sembahyangmu dan kurbanmu karena Allah, karena pada sebab saat itu ujar Imam Al-Baghawi, orang banyak menyembah selain Allah. Ada juga sembahyang tapi kada ikhlas, ada juga yang menyembah kurban tapi kada karena Allah. Nah, inna syani'aka ay mubghidaka huwal abtaru. Bujuran to orang nang sarik lawan kada katuju lawan sanpian wahai Nabi Muhammad ialah ia yang abtar. Abtar itu apa artinya? Yang pertama ujar Imam Al-Mahali, orang yang kada dapat kebaikan sama sekali, sedikit pun kada dapat kebaikan, atau orang yang kada berisi anak cucu. Nah, jadi orang nang sarik itu ialah inya yang abtar, bukan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita melihat kalimat syani'aka itu ujar Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam Mu'jam Gharibil Quran, termasuk kata atau kalimat yang gharib di dalam Al-Quran, syani'aka. Tapi di sini itu penafsirannya adalah aduka, musuh ikam. Nah, itu di dalam Mu'jam Gharibil Quran. Nazalat fil As bin Wa'il sama Nabi sallallahu alaihi wasallam abtara inda maut bin Al-Qasim. Ayat nang ini atau surah nang ini diturunkan lawan As bin Wa'il, inya tuh menyambati Nabi Muhammad, orang nang kada bisa anak, sebab pada saat itu Nabi Muhammad ditinggalkan atau anak Sidin meninggal, anak Sidin yang bernama Qasim. Nah, di dalam Marahul Labib ada juga dijelaskan ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal, ada juga yang menyebut kepada Abu Lahab, ada juga yang menyebutkan itu diturunkan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, kalau Imam Al-Maraghi Sidin menyebutkan sababun nuzulnya ini, penyebab turun ayat ini ada beberapa macam Sidin. Salah satunya karena orang musyrik, orang-orang munafik itu menyebut Nabi Muhammad macam-macam. Nah, salah satu sambetan buahnya itu adalah pengikut Nabi Muhammad tuh orang-orangnya orang miskin, orang lemah, orang kada berduit, orang kada berpangkat. Jadi karena sebab itu ayat ini diturunkan. Ada juga karena Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh anak-anaknya, meninggal dunia. Nah, jadi kalau orang itu kada bisi anak atau inya bisi anak tapi meninggal, itu disebut dengan abtar. Inilah yang menimpa Nabi Muhammad. Jadi
orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu menyebut Nabi Muhammad nang jadi abtar supaya orang-orang kada mau baparlah Nabi Muhammad lagi. Akibatnya nanti orang kada mau masuk Islam. Nah, sampai di sini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wajah sampai kaputing, haram menyerah. Itu sambuyan kami orang Banjar. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.